hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalani. Hidup kudus hangat kasih-Nya nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melanda, janganlah jauh melayaninya sanjungan jamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalani. Hidup kudus agar kasih-Nya nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai malam. Junjunglah terus kebenaran-Nya sanjungan jamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalani. Hidup kudus agar kasih-Nya nyatalah. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam, shalom, dan salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan saudara sekalian di dalam acara Renungan Malam pada hari ini. Dan saat ini kita akan bersama-sama melihat secara singkat kehidupan dari seorang tokoh Alkitab Perjanjian Baru yang bernama Yohanes Markus. Ada beberapa bagian ayat Alkitab Perjanjian Baru yang akan kita baca nanti. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama membaca surat 2 Timotius 4 ayat 11. 2 Timotius 4 ayat 11, saya akan membacakannya bagi kita semua. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, siapakah Yohanes Markus itu? Berdasarkan data di dalam Alkitab, Yohanes Markus memiliki seorang ibu yang bernama Maria, sebagaimana dicatat di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 12. Kemudian di dalam surat Kolose 4 ayatnya yang ke-10 disebutkan bahwa Yohanes Markus itu adalah kemenakan dari Barnabas. Berdasarkan data di luar Alkitab, yaitu menurut sejarah gereja, Yohanes Markus itu lahir di Kirene, Libya. Namun pada saat kanak-kanak, Yohanes Markus ini pindah bersama dengan orang tuanya ke Yerusalem. Saudara sekalian, di dalam catatan Injil Lukas pasal 10 ayat 1, kita mendapatkan bahwa Tuhan Yesus pernah menunjuk 70 orang murid yang lain, yaitu murid-murid yang berada di luar kelompok 12 rasul, lalu mengutus mereka berdua-dua untuk mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Di dalam catatan sejarah gereja, Yohanes Markus adalah salah satu dari antara 70 orang murid yang diutus itu. Selanjutnya di dalam Markus pasal 14 ayat 51 hingga 52, di sana terdapat kisah ada seorang muda yang mengikut Yesus, namun kemudian kabur saat Tuhan Yesus itu ditangkap di Taman Getsemani. Banyak penafsir Alkitab menafsirkan bahwa orang muda itu adalah Yohanes Markus. Di dalam Alkitab, nama Yohanes Markus muncul pertama kali di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 12 terkait dengan pembebasan dari penjara secara ajaib yang dilakukan oleh seorang malaikat Tuhan terhadap Rasul Petrus. Di dalam ayat itu dikatakan, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia, yaitu Petrus, ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Saudara sekalian, bila ada di antara kita yang pernah
melakukan perjalanan ziarah ke Yerusalem di Israel, ada satu lokasi di Yerusalem yang bernama ruangan atas atau upper room atau synagogue yang ukuran ruangannya besar, saudara sekalian. Menurut data-data temuan arkeologis, ruangan itu diyakini sebagai bagian dari rumah Maria, ibu Yohanes Markus. Foto dari ruangan itu ditampilkan di sini. Tentu saja ruangan ini juga mengalami pemugaran-pemugaran. Namun bila sungguh benar bahwa ruangan itu adalah lokasi dari ruangan atas yang besar yang pernah disebutkan oleh Tuhan Yesus di dalam Markus 14 ayat 15, maka ruangan ini adalah lokasi tempat perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Juga merupakan tempat Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tempat Tuhan Yesus menampakkan diri sesudah kebangkitannya. Tempat para murid berkumpul dan berdoa setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Tempat di mana Matias dipilih sebagai rasul menggantikan Yudas Iskariot. Juga adalah tempat turunnya Roh Kudus ke atas para murid pada hari Pentakosta. Dan di sini kita juga mendapatkan bahwa tempat itu adalah tempat jemaat mula-mula biasa berkumpul dan berdoa. Dalam catatan Kisah Para Rasul 12 ayat 25, kita membaca bahwa setelah Barnabas dan Saulus atau Paulus telah menyelesaikan tugas pelayanan mereka, yaitu mengantarkan uang persembahan kasih yang dikumpulkan oleh jemaat Antioquia untuk membantu saudara-saudara seiman jemaat di Yudea sesuai catatan Kisah Para Rasul 11 ayat 29 hingga 30, mereka kembali dari Yerusalem ke Antioquia sambil membawa Yohanes Markus bersama mereka. Saudara sekalian, singkat cerita, dalam catatan Kisah Para Rasul 13 ayat 4 hingga 6a, kita membaca di sana bahwa oleh karena disuruh oleh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus atau Paulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Pulau Siprus. Setiba di Salamis di Pulau Siprus itu, mereka memberitakan firman Allah di rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes Markus menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh Pulau Siprus itu sampai ke Pafos. Selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 13 disebutkan, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Saudara sekalian, di dalam Alkitab memang sama sekali tidak disebutkan tentang alasan mengapa Yohanes Markus ini kembali ke Yerusalem. Tetapi yang jelas peristiwa ini sangat mengecewakan Rasul Paulus dalam perjalanan misi dan pengabaran Injil yang dilakukannya bersama dengan Barnabas. Itulah sebabnya, saudara sekalian, beberapa tahun kemudian pada waktu Rasul Paulus mengajak Barnabas untuk melakukan perjalanan misi yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 37 hingga 38 dicatat, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Dalam ayat berikutnya, ayat 39, dikatakan bahwa hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Nah, saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa Yohanes Markus pernah dianggap tidak baik oleh Rasul Paulus oleh sebab dia pernah undur dari pelayanan. Walaupun demikian, penolakan ini tidak lantas membuat Yohanes Markus terus mundur dari pelayanan atau meninggalkan pelayanan, tetapi ia justru tetap ikut pelayanan. Saudara sekalian, singkat cerita, bertahun-tahun kemudian setelah peristiwa perpisahan antara Paulus dengan Barnabas dan Markus ini, rupanya relasi di antara mereka telah menjadi baik kembali. Sebab dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 4 ayat 10 dituliskan di sana, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Berarti saudara sekalian, Paulus telah menerima kembali Yohanes Markus sebagai salah satu anggota tim pelayanannya. Ia disambut dan ditempatkan pada posisi yang baik sebagai asisten Paulus. Situasi ini terjadi pada waktu Paulus ditahan di sebuah penjara di Roma. Saudara sekalian, di dalam suratnya kepada Filemon, Rasul Paulus menuliskan di dalam ayat 23 hingga 24 demikian. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus,
Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Nah, saudara sekalian, di dalam ayat ini sekali lagi Markus atau Yohanes Markus kembali disebut oleh Rasul Paulus sebagai salah satu teman sekerja di dalam pelayanannya. Beberapa tahun kemudian sesudah itu, di dalam suratnya yang terakhir dalam kehidupan Paulus, yaitu surat 2 Timotius, Paulus menuliskan di dalam pasal 4 ayat 11 demikian. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Di sini Rasul Paulus meminta tolong Timotius yang saat itu melayani di Efesus untuk menjemput Yohanes Markus dan membawanya ke Paulus di Roma. Di sini kita melihat bahwa Yohanes Markus yang mungkin dulu pernah dianggap tidak berguna atau useless, kini menjadi berguna atau useful. Saudara sekalian, menurut catatan sejarah gereja, sepeninggal Paulus sebagai martir, Yohanes Markus bergabung dengan Rasul Petrus dan melayani bersama-sama. Hal itu bisa kita dapatkan dari pengakuan Petrus dalam surat 1 Petrus 5 ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Di sini kita melihat bahwa Yohanes Markus dekat sekali di hati Petrus sehingga disebut sebagai anaknya. Dan menurut Papias, seorang bapak gereja, di saat bersama dengan Rasul Petrus inilah Yohanes Markus menulis catatan Injil yang nanti disebut sebagai Injil Markus berdasarkan pemberitaan dari Rasul Petrus ini. Pasalnya paling sedikit di antara 4 Injil yang ada, tetapi kisah mujizatnya paling banyak. Saudara sekalian, seorang motivator dan penulis buku Kristen yang bernama Zig Ziglar almarhum pernah berkata, ingatlah bahwa kegagalan adalah sebuah kejadian, bukan seorang pribadi. Jadi, jika kita mengalami kegagalan, kita tidak perlu menarik diri dari kehidupan ini. Karena kegagalan adalah sebuah kejadian, bukan pribadi kita. Jadi, walaupun mungkin kita pernah undur, namun tidak terus mundur. Walaupun mungkin pernah dianggap gagal oleh orang lain, seperti Yohanes Markus, tetapi kita tidak menarik diri dari kehidupan ini. Pun juga di dalam kehidupan pelayanan, belajar dari Yohanes Markus, walaupun pernah dianggap undur dari pelayanan, tetapi dia tidak mundur dari pelayanan, malah justru maju kembali di dalam pelayanan dan tetap setia melayani sampai akhir hidupnya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk kita menjadi orang-orang yang walaupun mungkin pernah undur tapi tidak pernah mundur, walaupun mungkin pernah gagal tetapi selalu bangkit dari kegagalan itu. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa Tuhan secara khusus untuk orang-orang yang saat ini mengalami kegagalan atau merasa gagal di dalam kehidupannya, mungkin terkait dengan pekerjaan, rumah tangga, dan sebagainya. Tuhan, kami sungguh mohon kiranya Tuhan memulihkan hati mereka, semangat mereka untuk kembali bangkit menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Dan jikalau ada di antara mereka Tuhan yang bahkan mungkin berpikir untuk mengakhiri hidup mereka, Tuhan kami sungguh mohon Tuhan, belas kasihan Tuhan, agar kiranya niat-niat demikian sungguh-sungguh dijauhkan dari diri maupun hidup mereka. Kiranya setiap mereka Tuhan tidak mencelakakan diri mereka, tetapi mereka kembali mengingat bagaimana Tuhan mengasihi mereka, dan mereka kembali percaya kepada Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini juga mengalami pergumulan yang berat, apalagi ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, terkait dengan masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah keluarga, dan sebagainya. Dan kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan memulihkan kondisi mereka, Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan kami juga mohon Tuhan, kiranya dengan pertolongan Tuhan itulah mereka semakin dikuatkan dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Dan kami juga doakan Tuhan, khususnya untuk negara kami Indonesia. Tuhan, kami sungguh mohon belas kasihan Tuhan, agar kiranya pandemi COVID-19 ini segera berakhir Tuhan. Dan Indonesia sungguh mengalami pemulihan dari Tuhan. Kami juga mohon kiranya jumlah pasien COVID-19 yang sembuh dari penyakit ini
jumlahnya semakin banyak, jauh melebihi kasus pertambahan pasien COVID-19 dari waktu demi waktu. Tuhan, kami sungguh mohon kiranya Tuhan berbelas kasihan bagi negara kami maupun juga negara-negara lain yang mengalami kondisi sedemikian. Kami juga doakan Tuhan untuk keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan karena anggota keluarga mereka meninggal dunia di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya menguatkan dan menghiburkan mereka masing-masing. Tuhan, di akhir doa ini kami juga menyerahkan setiap diri kami dalam tangan Tuhan. Kiranya setiap kami pun juga tetap setia di dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kami yang mungkin pernah mengalami kegagalan atau pernah undur dari mengasihi dan melayani Tuhan, tetapi kiranya kami tidak terus mundur di dalam keadaan itu, tapi kami bangkit kembali dan tetap setia di dalam mengasihi dan melayani Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa kembali. Sudah ditebus olehnya, kini layanilah mengalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, Sang Raja. Mari bawa padanya segenap engkau, serta hidup mengikuti firman-Nya. Tak ada